warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Bernardus Silaban dengan NPM 2312011546 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas 3 submateri, yaitu yang pertama mengenai apa itu sengketa internasional, yang kedua sengketa Laut Cina Selatan, dan yang ketiga masuk dalam penyelesaian dan situasi terkini. Lalu selanjutnya untuk submateri pertama, yaitu sengketa internasional, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abdal. Afdal Mara Azizul Fikar. Di sini saya akan menjelaskan sengketa internasional. Apa sih sengketa internasional ini? Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak dan dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Oke, next. Lalu, apa saja sih faktor penyebab sengketa internasional ini? Yaitu salah satunya berselisihnya pendirian, di mana yang kita lihat seperti China berada di jalur pendiriannya yang menganggap bahwa klaimnya ini didasarkan pada sejarah Cina kuno yang dimulai pada dinasti Yang yang berkuasa pada abad 2 sebelum Masehi sampai dengan dinasti Ming dan dinasti Qing di abad 13 sebelum Masehi. Lalu sepertinya melanggar hak dan kepentingan negara lain. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020, Cina mengklaim Natuna, di mana Natuna ini merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna ini. Hal inilah yang membuat Indonesia mau tidak mau harus ikut ke dalam permasalahan ini, meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa. Oke, next. Saya Diril Kusuma dengan NPM 2312011516. Di sini saya akan membawakan tentang bagaimana sih peta konflik di Laut Cina Selatan. Jadi inilah area wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Antara lain pihak yang terlibat adalah Taiwan, Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan juga Indonesia. Sebenarnya Indonesia tidak menjadi pihak yang secara langsung bersengketa, tetapi secara tidak langsung terlibat karena berada di kawasan tersebut, dan juga karena RRT sering memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ini ditandai dengan 9 garis putus-putus yang dirilis oleh Tiongkok, dan 2023 ini diperbarui lagi menambah 1 garis lagi di Taiwan, sekitar sini. Kemudian wilayah yang diklaim RRT di Laut Cina Selatan antara lain adalah yang pertama Kepulauan Spratly, yaitu gugusan kepulauan yang banyak di sini yang disengketakan antara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Lalu yang kedua adalah Kepulauan Paracel yang berada di sekitar sini antara Tiongkok dan Vietnam yang disengketakan oleh kedua negara tersebut. Kemudian ada Kepulauan Peratas, Scarborough Shoal, yaitu antara Tiongkok dan Taiwan, yaitu kepulauannya berada di sekitar sini yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok daratan. Kemudian ada Kepulauan Zongsa dan Laut Natuna Utara. Ini kawasannya di sekitar sini. Tiongkok bersengketa dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Lalu ada apa saja sih di Laut Cina Selatan ini sehingga banyak diperebutkan oleh beberapa negara? Laut Cina Selatan ini adalah kawasan yang menggiurkan. Secara umum, ada 2 hal yang penting dalam perebutan wilayah LCS ini, yakni letaknya strategis serta potensial ekonominya. Dilihat dari aspek strategis, perairan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi beberapa jalur pelayaran, di mana Laut Cina Selatan ini adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik ke Samudra India, yang menghubungkan antara Asia Timur dan India, dan Eropa, Asia Barat, dan Afrika. Lalu selanjutnya dari potensi ekonominya, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan ini juga dilaporkan memiliki minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kubik cadangan gas alam di Laut Cina Selatan. Next. Lalu semenjak kapan sih klaim Tiongkok ini dimulai?
Klaim ini dimulai pada tahun 1947 di mana China membuat peta yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Lalu, peta ini kemudian ditegaskan kembali pada saat Partai Komunis berkuasa pada 1953. Klaim ini didasarkan pada sejarah Cina kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 sebelum Masehi, sampai dengan dinasti Ming dan dinasti Qing pada abad 13 sebelum Masehi. Lalu di tahun 2009, China mengajukan peta 9 garis putus-putusnya kepada PBB. Di tahun 2011 dan 2019, guna untuk mempertahankan klaimnya ini, mereka melakukan pembangunan pangkalan militer dan membangun beberapa pulau buatan dan menempatkan kapal-kapal perang di wilayah Kepulauan Spratly. Lalu di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus, mereka merilis peta nasionalnya dengan menambah satu lagi garis di kawasan Laut Cina Selatan. Menjadi 10 garis putus-putus, yaitu 10 dash line, di mana garis ke-10 ini memastikan Taiwan yang menjadi tujuan mundurnya kaum nasionalis pada tahun 1949 dihitung sebagai wilayah Tiongkok. Yang adalah bagaimana sih pihak-pihak yang bersengketa ini mendasarkan pendapat, argumen, juga pendiriannya tentang Laut Cina Selatan. Yang pertama adalah China. China mendasarkan pendirian mereka, klaim mereka atas Laut Cina Selatan didasarkan apa yang disebutnya dengan hak sejarah dan hak ekonomi. China mengklaim, seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa bahkan sebelum Masehi, China dengan pedagang-pedagang dan nelayan-nelayannya telah beraktivitas di sekitar Laut Cina Selatan di gugus-gugusan pulau tersebut. Kemudian di sisi lain, yang menentang RRT seperti negara-negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan juga Taiwan mendasarkan klaim mereka atas Laut Cina Selatan didasarkan atas UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Sebenarnya Taiwan juga memandang Laut Cina Selatan sebagai milik mereka, tetapi mereka tidak berani mengklaim karena status daratan mereka saja masih abu-abu. Ada yang menganggap bahwa Taiwan itu adalah satu satuan dari Cina daratan, dan ada yang menganggap Taiwan sebagai satu negara tersendiri. Lalu apa sih itu UNCLOS yang telah disinggung sebelumnya? UNCLOS, Nation Convention of the Law of the Sea tahun 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 adalah hukum yang membahas tentang bagaimana batas-batas laut yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya adalah di sini dalam UNCLOS diatur tentang laut teritorial sepanjang 12 mil atau 22 km. Di sini suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah laut. Dihitung dari garis pantai negara tersebut. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil atau 320 km. Di sini negara tersebut tidak mendapatkan kedaulatan penuh atas wilayah ini, tetapi masih mendapatkan hak atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah ini. UNCLOS sendiri telah ditandatangani atau diratifikasi oleh 158 negara termasuk Indonesia yang telah meratifikasi ini dalam Undang-Undang Pengesahan nomor 17 tahun 1985. China sendiri sudah meratifikasi hukum laut ini, tetapi China tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebagai miliknya. Di sisi lain, negara-negara yang bersengketa dengan China menentang ini dan tetap berpegang teguh terhadap UNCLOS. Saya Dian Pradinata, di sini saya akan membahas upaya penyelesaian. Pada tahun 2011, Tiongkok bertemu dengan negara-negara anggota ASEAN dan sepakat membicarakan tata cara penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Namun, pada Juli 2012, pemerintah China mendirikan sebuah kota di Yangtze Island yang sebelumnya bernama Wudi Island di Kepulauan Paracel. Kota ini bernama Sansa yang didirikan dengan tujuan mengawasi kawasan di Laut Cina Selatan. Akhirnya, pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Pemerintah China menyatakan bahwa arbitrase yang dilakukan Filipina ini
memiliki bukti-bukti yang cacat, dan sejak pertengahan 2014 Cina melakukan reklamasi Fury Cross Reef di tepi Kepulauan Spratly. Pemerintah Cina dikabarkan tengah membangun ledasan di sebuah pulau buatan di daerah tersebut. Selanjutnya, pada bulan Februari 2015, pemerintah Filipina kembali melayangkan nota diplomatik yang memprotes Cina. Penyebabnya adalah langkah pemerintahan Cina membangun pangkalan di Mesquite Reef yang cuma terpaut jarak 135 km dari Kepulauan Palawan milik Filipina. Kemudian baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan di Laut Cina Selatan dan menyebabkan kerusakan lingkungan karena membangun pulau-pulau buatan. Oke, next. Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengakui keputusan tersebut dan tetap menyatakan Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka berdasarkan sejarah yang ada. Setelah putusan tersebut, Tiongkok semakin agresif di MCS dan upaya pembangunan pos-pos militer di kepulauan di Laut Cina Selatan. Kekhawatiran yang meningkat kemudian telah memicu eskalasi ketegangan akibat muncul kegiatan-kegiatan militer dan saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata, serta upaya provokasi di daerah Laut Cina Selatan. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan perairan yang dipersengketakan itu terus meningkat dan cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi terkini dalam Laut Cina Selatan. Revolusi konflik yang permanen gagal ditemukan mengingat besarnya dan banyaknya kepentingan baik dari negara yang mengklaim, negara non-mengklaim, serta negara luar kawasan. Walaupun telah terdapat putusan hukum yang mengatakan bahwa Nine Days Line tidak dibenarkan berdasarkan hukum laut internasional, akan tetapi keengganan Tiongkok untuk mematuhi putusan tersebut juga harus menjadi kewaspadaan. Saling gesek dan upaya provokasi antar negara-negara ASEAN dan Tiongkok sering terjadi sampai hari ini. Sekian presentasi hasil diskusi kami mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.